biasa perkenanan Tuhan kepada kami pada siang hari ini. Kami rasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh Tuhan kumpulkan dari rumah kami masing-masing, tiba di tempat ini hanya dengan satu tujuan, memuji, memuliakan, menyukuri segala kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, diberkati hamba-Mu yang menyampaikan, terlebih saudara-saudara kami yang saat ini sedang ikut mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja ini, baik live streaming atau di Facebook, sungguh selalu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kita pada saat ini. Tepatnya tanggal 17 bulan Agustus 2022. Genaplah bangsa kita Indonesia telah merdeka 77 tahun. Dan kita lihat bagaimana sukacita yang luar biasa yang saat ini semua masyarakat bangsa Indonesia boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang 77 tahun yang lalu ya telah kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain, tapi sudah 77 tahun kita saat ini telah merdeka. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan merdeka itu bukan segampang apa yang kita harapkan, penuh perjuangan tentunya. Tapi kita menyukuri, kita sekarang menikmati kemerdekaan itu. Menjadi pertanyaan saat ini, apakah saya sudah merdeka? Itu saja. Nah, sekarang yang kita syukuri juga ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, tepatnya gembala sidang kita di tempat ini pada hari ini 17 bulan 8 2022, bahwa 51 tahun yang lalu Tuhan telah memberkati hambanya ini boleh ada di dunia ini, dan kita bersama-sama saat ini. Dan juga kita lihat bagaimana Tuhan memakai hambanya ini memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Itu yang sangat yang kita syukuri pada siang hari ini tentunya. Saya sangat bersuka cita tentunya, saya renungkan ya, luar biasanya kasih sayang Tuhan itu, karena ya terlebih jemaatnya boleh hadir saat ini. Kita menyukuri hambanya yang terus selalu siap menyampaikan Injil kasih karunia kepastian keselamatan, baik kepada jemaatnya, baik juga kepada orang lain, semua karena kemurahannya. Dan saya selalu terus ikuti, dan kita lihat bagaimana YouTube kita sekarang sudah 281 kalau nggak salah itu, sampai YouTube kita sudah ada khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan di sini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya lihat terus perkembangan daripada yang menonton, saudaraku, semakin banyak. Dan itu saya tahu bahwasanya saat ini banyak orang yang sudah merindukan tentunya tentang keselamatan, kepastian itu. Amin. Banyak sekali, walaupun ya secara kacamata kalau kita lihat saudara-saudara kita ya banyak saat ini bersuka cita, tetapi bagaimanapun juga ada juga banyak orang yang saat ini orang sakit ya, sehingga dia rasa mengkhawatirkan hidupnya ya, bagaimana apakah dia sembuh dan apakah nanti dia pasti masuk surga atau tidak. Ini menjadi suatu masalah besar bagi saat ini banyak orang tentunya. Menjadi tugas kita inilah saatnya kita yang ada orang kudusnya saat ini dengan kemurahan Tuhan, kita boleh ada menyukuri segala berkatnya, terlebih rindu untuk menyampaikan kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Baik, puji Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi 4 ayat 4 yang tadi sudah kita dengar bersama. Anak sekolah minggu kita juga sudah tadi menampilkan pujian atau juga kebenaran firman Tuhan ini. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saat ini saya berikan tema nasihat supaya bersukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita saat ini
pasti memperoleh sukacita besar. Amin. Amin. Ya. Bahwasanya walaupun secara kita lihat saat-saat ini bahwa manusia itu bersukacita karena ada banyak berkat-berkat. Ada juga karena anak-anak berhasil. Ada juga karena kondisi suami istri aman-aman aja. Jadi bersukacita ya selalu. Dan itu juga kita lihat banyak orang saat ini bersukacita tentunya. Ya. Tapi menjadi permasalahan, apakah karena dengan bersukacita itu sudah pasti masuk surga atau belum? Kan itu menjadi permasalahannya saat ini. Ya. Nah kemudian sudah dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus mengatakan ini kepada jemaatnya di Filipi. Ya. Kenapa? Karena tentu di Filipi itu jemaat-jemaat itu banyak hal-hal yang sangat didoakan karena jemaat itu ada kalanya dalam keadaan susah, ya, ada kalanya dengan imannya tidak jelas, ya, ada kebimbangan, ya, sehingga dengan itu Paulus membuat surat ini kepada jemaat di Filipi supaya bersukacita. Seperti tadi saya katakan, bahwasanya memang bahwa orang yang bersukacita itu tidak menjadi suatu penentu supaya masuk surga belum, ya. Jadi jangan sampai nanti masalahnya, waduh, ada di sana banyak bersuka terus, kita lihat bersukacita selalu, sudah pasti masuk surga. Karena ayat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali katakan bersukacitalah. Tetapi itu bukan yang dimaksud oleh Paulus. Yang dimaksud oleh Paulus kepada orang kudusnya saat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena pertama-tama kita ini sudah percaya di dalam Yesus Kristus dan telah dimateraikan dengan rohnya yang kudus, sehingga dengan iman kita saat ini sudah memperoleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Jadi kapanpun kita meninggal dunia atau katakan meninggalkan dunia ini, sudah dipastikan bahwa orang kudusnya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mengakui bahwa segala dosa-dosanya telah diampuni melalui darah Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dia bangkit dan dia naik ke surga, sehingga kita memperoleh iman yang pasti bahwa kita telah diselamatkan. Itu yang pertama dulu kita syukuri, ya, itu yang kita syukuri, bukan karena materi-materi yang seperti tadi kita sampaikan. Ya walaupun orang kudus tentu itu juga menjadi suatu kerinduan kita. Tetapi yang pasti kita bersyukur seperti yang dimaksud oleh Paulus adalah karena kita telah memperoleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena banyak saat ini sudah kasih, baik kita di lapangan kalau kita bicara dengan keselamatan, mereka masih ragu, ya. Mereka belum ada kepastian masuk surga. Ini menjadi tugas kita, saudara kasih. Sehingga, ya, kalaupun mereka bersukacita kalau disampaikan itu, ya itulah sehingga mereka bisa tidak ada kepastian dalam hidupnya. Tetapi bersyukurlah kita pada saat ini di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan dan juga usaha kita, semata karena kita sudah beriman, dan semua itu adalah hasil usaha pekerjaan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus kepada kita semua. Jadi tidak ada di dalamnya kita menjadi sombong, ya, tidak ada menjadi sombong, tetapi tetap kita merendahkan hati, semua karena kasih anugerahnya. Oleh sebab itu saya kasih, ya, di dalam kasih ulang tahun Bapak kita, Bapak Gembala kita saat ini, kita tahu banyak orang saat ini tidak semua untuk merayakan ulang tahun sudah kasih. Kenapa? Ya, itu masalah biasa perasaannya. Artinya kalau ulang tahun lah. Ada orang, saya apalagi maaf yang di kampung-kampung itu, gak pernah itu di ulang tahunnya diingat-ingat itu. Yang penting umur saya tanggal sekian, itu pun juga maaf kalau sudah mati baru disampaikan itu, ya. Tanggal berapa nih dia?
lahir. Oh, ini dulu KTP-nya. Ya orang istrinya pun juga nggak tahu kok. Ya itu bukan karena memang kelalaian, tidak. Tetapi sudah memang kebiasaan, tidak perlu diulang tahun atau didoakan ulang tahun itu. Tapi luar biasa gembala kita saat ini. Kita boleh jemaat hadir, boleh sama-sama merayakan dengan penuh sukacita kita. Jadi kalaupun ada di antara kita saat ini Bapak Ibu, kalau ada ulang tahun, ya terus itu disampaikan, Pak, kamu ulang tahun saat ini ya, ini ada kadonya. Oh, itu luar biasa. Pastilah kalau namanya suami ulang tahun, datang istrinya membuat makanan ala umpamanya kebiasaan daripada bapaknya, waduh itu sangat senang sekali. Kalaupun itu sakit itu bapak itu langsung sembuh itu. Biasanya begitu. Aduh, istri saya ini sangat memahami daripada suaminya. Apalagi setelah didoakan, waduh itu kan senang sekali. Nah ini, yang kedua sebaliknya juga, kalau istri juga berulang tahun, ya kalaupun kado entah apa, kado apa itu diberikanlah kepada istrinya. Pasti senang istrinya. Suamiku ini baik sekali, luar biasa. Jadi ini contoh kita buat dulu di orang-orang kudusnya, biar hal-hal kecil dulu. Tapi saya kira nanti ini adalah suatu gaya daripada orang-orang kudus di dalamnya. Jadi orang seperti melihat, kalau saya sangat yakin itu jiwa-jiwa pun di sana kan senantiasa senang. Wah itu mereka gembira sekali ya, walaupun sangat sederhana tapi bersuka cita. Memang itu sudah dikatakan bersuka cita lah senantiasa di dalam Tuhan. Nah ini jadi ini kan kita terus memang kita harus yakini dan syukuri itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya bersaksi dulu kalau istri saya itu kalau namanya saya ulang tahun selalu disampaikan, Pak, kalau nanti ulang tahun Pak, ya Bapak kita undang ya jemaat ya, kita undang ini selalu begitu atau keluarga, selalu dia katakan seperti itu. Jadi ya terserah mama lah, saya bilang juga kan. Ya, kalau nanti saya paksakan kan gak enak juga. Tapi dibuat yang terbaik. Wah diundang makan, saya senang. Ya kita memuji Tuhan seperti ini makan bersama, ya senang sekali, ya kan. Ya ini yang kita sangat ya syukuri lah ya kan, kita syukuri. Jadi kita itu betul-betul ada suatu sukacita yang sangat luar biasa, dan itu saya yakin karena kemurahan Tuhan. Jadi sang suami dan istri selalu mengingat daripada suaminya dan juga istrinya di hari ulang tahun. Luar biasa, dengan 51 tahun Bapak Gembala kita saat ini masih muda tentunya. Amin. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Karena sekarang juga ya kita lihat sekarang ya, kalau ditanya Bapak berapa umurnya, dibilang itu 40 tahun katanya. Ya, seperti saya kira udah 60 tahun katanya. Kenapa demikian? Karena memang mungkin Bapak ini sakit-sakit gitu ya, sakit-sakit atau apa. Ya banyak sakit hari ini, atau mungkin karena sesuatu hal lah ya. Jadi kita pengalaman-pengalaman aja lah ya. Ya cepat banget tua itu Bapak itu ya, katanya ada juga seperti itu. Dan sebaliknya cepat juga ibu itu langsung tua ya. Setelah dia pensiun, tua banget langsung kelihatannya. Dan sakit-sakit itulah contohnya. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita saat ini. Nah, tapi kalau kita orang-orang kudus mau pensiun, mau apapun itu, mari suami istri kita dulu, kita selalu terus sukacitakan apa menjadi kehendaknya. Wah, sanjung dia. Artinya maksud saya terus makanan dan yang apa kerinduan yang berikan yang terbaik. Seperti Bu Bet selalu perhatikan Pak Dales. Itu kan menjadi sukacita besar bagi kita. Jadi jangan seperti orang-orang sana saat ini. Ya, saya puji Tuhan lah. Akhir-akhir ini, akhir saya tua saya ini sekarang saya mulai merindukan. Wah istri saya ini kalau saya gitu supaya kasih. Saya kan sekian tahun lagi kira-kira. Saya berusaha supaya saya dengan istri saya terus menyatu. Artinya selalu terus di mana-mana menyatu. Makan, ayo makan Mak, ayo Mak bikin dulu kopi. Ya, luar biasa. Jadi puji Tuhan, pagi-pagi sudah makan. Ayo Pak, mau tidur juga ya umpamanya Pak tidur dulu ya. Bisa tidur nggak apa-apa. Santai aja hidup ini dulu ya kan, santai lah. Jadi kalau ini muda-muda kita ini begitu juga, ya kan? Amin, amin. Kita doakan terus muda-muda kita ini, ya. Terus semangat ya muda-mudi kami, pasti Tuhan akan memberikan bahwa indah
Rencana Tuhan pasti indah sama Kak, saudara-saudara. Saya sangat yakin itu. Saya sangat yakin bahwa orang kudusnya pasti Tuhan sudah jamin. Masalah pekerjaan pasti dijamin, masalah jodohnya nanti pasti yang terbaik diberikan Tuhan. Itu suatu sukacita besar. Makanya kita bersukacita karena kita sudah dipastikan bahwa kita sudah masuk surga. Amin. Nah yang kedua, kenapa kita bisa bersukacita? Tidak terlalu panjang ya khotbah saya ini. Ya tetap bersyukur. Ya bersyukur. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Jadi tetap kita menyukuri. Apapun itu saat ini keberadaan kita Bapak Ibu Saudara kasihnya. Saya selalu saat ini merenung, saya selalu bersyukur. Makanya istri saya, kalaupun ada sedikit untuk ada pergumulan, saya bilang gak usah terlalu pikirin. Semuanya yakin, pasti Tuhan akan kabulkan apa yang telah kita rindukan. Dan memang saya lihat sudah kasih, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu luar biasa. Dan tidak selalu berkekurangan kita ini. Soal masalah makan minum pasti sudah jamin. Amin. Dan anak-anak pun juga kita lihat semuanya diatur oleh Tuhan. Tepat kalau saat ini anak saya sedang di Kalimantan udah hampir 3 minggu ya, 3 minggu. Saya dulu khawatir karena dia itu selalu bersama-sama kita. Dan juga saya tanamkan dulu kepada dia waktu tamat SMA, jangan ambil di dalam luar Jakarta ini. Selalu di Jakarta ini, kamu tidak suka saya di luar Jakarta. Itu saya sampaikan kepada anak saya Samuel dan Martauli. Ya puji Tuhan, ya mereka waktu itu kuliah, ya yang bagus-bagus juga dekat rumah lagi di UI. Jadi dekat ya, kalau saya naik motor 15 menit nyampe, ya kan? Jadi puji Tuhan. Nah, tepat waktunya mereka juga bekerja. Semakin lama saya lihat semakin ada kedewasaan dan mereka saat ini, Pak, saya mau Kalimantan dulu karena tugas. Oke, silakan. Nah, sudah mandiri. Tapi kami saat ini jujur saja semakin lebih banyak berdoa supaya dia mandiri. Dan dia pun saya lihat mandiri juga di sana, beri kabar bagaimana. Walaupun tetap saya pesankan supaya tetap live streaming saja. Kalau ibadah di live streaming saja ya. Saya sampaikan, iya Pak, saya usahakan. Nah, jadi kita doakan dan semua karena kemurahan Tuhan. Kalaupun tidak bersama-sama kita saat ini, ya anak saya sekitar 4 bulan, mungkin bulan 11 atau bulan 12 sudah sampai di Jakarta. Nah itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita suka citakan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, tetap mengucap syukur karena itulah yang dihendaki oleh Yesus Kristus bagi kita semua yang ada saat ini. Apapun masalah-masalah kita saat ini, jangan seperti orang Israel selalu bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Nah banyak saat ini orang-orang juga yang baik di luar Kristen atau orang Kristen bersungut-sungut. Tapi saya yakin bahwa kita orang kudusnya jangan bersungut-sungut. Kalaupun anak muda saat ini belum dapat pekerjaan, ya nggak usah bersungut-sungut. Pastikan Tuhan pasti akan tolong. Kalaupun pacar saat ini belum ada juga, kita yakin suatu saat pasti diberikan Tuhan yang terbaik. Itulah harapan kita. Karena Tuhan kita pasti selalu memperhatikan daripada semua apa yang kita rindukan. Jadi enjoy saja. Jadi gak usah khawatir-khawatir lagi kita seperti saksian daripada Pak Margo. Tidak perlu kita khawatir ya. Tidak perlu. Semua sudah disiapkan Tuhan. Sedangkan surga sudah dikasih, apalagi apa kebutuhan-kebutuhan kita. Masa nggak dikasih? Itu hanya yang dituntut saat ini kepada kita, kesabaran kita, tetap bersyukur dan datang kepada kebenaran itu. Terus belajar kita, kehendak Tuhan kita sampaikan supaya semua orang diselamatkan, karena itu kehendak Allah bagi kita. Jadi, nah dengan ini kita semua orang kudusnya saat ini menyampaikan kabar Injil, kepastian keselamatan ini, saya sangat yakin bahwa tahun-tahun 2020 ini semakin banyak lagi terus orang banyak yang dipastikan masuk surga. Amin. Sehingga kita yakin nanti kalau ada jemaat-jemaat sudah yakin pasti masuk surga. Jadi seperti tadi Bapak Charles kata kepada kita bahwa saudara-saudara ini yang baru pertama kali saya hadir, ini adalah orang kudusnya Tuhan. Saya senang sekali, saya sangat senang sekali orang kudusnya Tuhan. Jadi mari kita yang hadir saat ini menyukuri segala berkat anugerah Tuhan. Kita syukuri bahwa Bapak Gembala kita sehat. Amin. Amin. Kita syukuri rahasia-rahasia firman Tuhan selalu disampaikan kepada hambanya Pak Charles Mamora, sehingga di umur nanti di 52 tahun lebih lagi kita buat suatu gebrakan-gebrakan yang luar biasa dengan cara yang sangat berbeda. Jadi tidak mau contoh seperti itu, tapi ya yang lain kita buat dan seterusnya. Dan saya yakin semua juga kita nanti demikian.
kita belajar ya. Kalau nanti ada berulang tahun ya, semua kita saya sangat yakin menyukuri. Kalau bisa kita sama-sama boleh menyukuri, atau ke rumah atau di suatu tempat, ya bolehlah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi berbahagialah Bapak Charles Simamora, kami adalah di sini sebagai jemaat daripada Bapak sendiri melalui kasih karunia-Nya yang senantiasa terus Bapak doakan. Kami selalu dalam nama semua jemaat Tuhan yang telah diberkati, yang telah dikuduskan Tuhan, kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Charles Simamora yang ke-51 tahun ini. Kami percaya dengan umur 51 tahun ini semakin banyak gebrakan dan berkat-berkat Tuhan tercurah kepada Bapak dan juga keluarga. Dan juga kami semua jemaat Tuhan yang telah terus, yang selalu belajar dan mendukung daripada pekerjaan di tempat ini. Kami pastikan bahwa dengan kasih kemurahan Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan, sehingga kami selalu kita menyatu di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kami. Kalau saat ini kami Tuhan ada karena kemurahan Tuhan, di mana Bapak Gembala sidang kami saat ini telah Engkau berikan umur 51 tahun, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang semakin banyak yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Kami menyukuri semua Tuhan karena kasih sayang Tuhan. Dan kami sangat yakin Bapak, bahwa firman yang telah ditaburkan baik kepada jemaat, baik pun juga yang di live streaming atau mengikuti dalam Facebook, kami sangat yakin mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus dan mereka dipastikan masuk surga karena mereka sudah ditebus dengan darah yang kudus. Oleh karena itu diberkatilah paling di tempat ini, baik juga Ibu Gembala dan juga anak-anak yang Tuhan percayakan, semua terberkati. Dan kami orang kudus-Mu di tempat ini Tuhan bersuka cita pada saat ini. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami boleh sehat-sehat semua Tuhan, dan kami boleh beribadah. Diberkatilah semua Tuhan keluarga kami, diberkati suami istri, diberkati juga anak-anak, diberkati cucu, diberkati menantu, dan diberkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Dan kami percaya di hari-hari akan datang kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu bersama-sama. Kami memuji muliakan Tuhan di tempat ini. Dimuliakanlah Tuhan hari ini selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Charles. Silakan.